Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Hutang piutang merupakan hal yang lumrah kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari nominal yang kecil hingga yang bernilai fantastis. Mulai dari ruang lingkup yang kecil seperti hutang kepada teman, keluarga, dan tetangga, hingga ruang lingkup yang lebih besar seperti hutang bisnis, perusahaan, hingga hutang negara. Pada dasarnya, hutang piutang menurut hukum negara dan agama diperbolehkan, alias tidak dilarang. Tapi permasalahan ini bisa berkembang menjadi sangat kompleks dan rumit. Contohnya ketika yang berhutang tidak mampu membayar atau keburu meninggal dunia sebelum hutangnya lunas. Nah, untuk kali ini saya akan membahas spesifik mengenai hutang dari orang yang meninggal dunia. Seperti beberapa artikel yang saya ambil dari situs berita online, diberitakan bahwa keluarga sebagai ahli waris mendapatkan warisan berupa hutang dari almarhum yang belum terselesaikan, bahkan dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal yang melatar belakanginya pun bermacam-macam, mulai dari hutang bisnis hingga hutang untuk pengobatan ketika yang bersangkutan sedang sakit saat masih hidup. Lalu, apa yang harus dilakukan keluarganya sebagai ahli waris? Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah saya bukanlah seorang praktisi hukum atau ahli hukum, tapi saya seorang praktisi keuangan yang memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum. Hal ini karena berhubungan dengan pekerjaan saya di bidang keuangan. Pada dasarnya, jika membahas mengenai hukum waris, Indonesia mengakui ada 3 jenis hukum yang biasa dijadikan landasan dalam memutuskan suatu perkara, yaitu hukum negara atau perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Tapi di sini saya hanya akan membahasnya dari hukum perdata dan Islam saja agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Yang pertama adalah hukum negara, sehingga dasar yang dijadikan acuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dasar hukumnya adalah pasal 1045 yang berbunyi, tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Di sini sudah jelas bahwa ahli waris tidak wajib menerima warisan, baik itu berupa harta maupun hutang si pewaris. Lalu dijelaskan lebih rinci lagi di pasal 1023 KUH Perdata yang berbunyi, barang siapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka. Pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Artinya, menurut pasal ini, ahli waris dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah ahli waris yang menerima seluruh harta warisan, termasuk hutang-hutang si pewaris atau orang yang meninggal dunia. Hal ini juga dijelaskan pada pasal 1100 KUH Perdata yang berbunyi, para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu. Sedangkan golongan yang kedua yaitu menerima harta waris termasuk hutang di dalamnya dengan ketentuan hutang yang akan dibayar hanya sebatas harta waris yang ditinggalkan. Misal harta waris yang ditinggalkan adalah 100 juta, sedangkan hutangnya adalah 30 juta. Maka ahli waris akan mendapat sisanya yaitu 70 juta. Tapi jika harta waris yang ditinggalkan adalah hanya 30 juta, sedangkan hutangnya adalah 100 juta, maka ahli waris tidak mendapat apa-apa dan ia juga tidak berkewajiban membayar sisa hutang si pewaris dari harta pribadinya. Nah, hal ini juga telah dijelaskan di pasal 1044 yang berbunyi, warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan. Dan juga di pasal 1032 yang berbunyi, hak istimewa untuk mengadakan pemerincian mempunyai akibat. Yang pertama adalah bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu. Dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat. Yang kedua, bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu. Untuk golongan ketiga menurut pasal ini adalah orang yang menolak harta waris. Hal ini juga dijelaskan di pasal 1058 yang berbunyi, ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Artinya, ia tidak berkewajiban menerima harta waris baik berupa harta maupun hutang-hutang si pewaris.
Dan penolakan ini harus dinyatakan atau dilakukan di pengadilan negeri sesuai pasal 1057 KUH Perdata. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, warga negara Indonesia yang beragama Islam diperbolehkan memilih hukum apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara warisnya. Seperti di awal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu apakah hukum perdata, hukum Islam, atau hukum adat. Pemilihan hukum ini biasa disebut sebagai choice of law. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hak untuk memilih hukum apa yang digunakan telah dihapuskan. Di dalam paragraf kedua penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus. Dengan penghapusan pilihan hukum ini atau hak opsi tersebut, berarti penyelesaian sengketa atau perkara pembagian warisan bagi orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan agama dan diselesaikan berdasarkan hukum Islam. Dalam hal ini merujuk pada kompilasi hukum Islam. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam sendiri tidak ada pilihan bagi ahli waris apakah akan menerima sebagian dengan hak istimewa atau menolak harta waris si pewaris seperti yang ada di hukum perdata. Ketika seseorang meninggal dunia, keluarga yang menjadi ahli waris secara otomatis akan menerima harta waris si pewaris termasuk hutang-hutangnya. Berdasarkan pasal 171 huruf E kompilasi hukum Islam, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang-utang, dan untuk wasiat. Nah, jika si pewaris meninggalkan hutang, maka tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja, sehingga secara hukum tidak menjadi beban si ahli waris. Jika ternyata hutang lebih besar daripada harta yang ditinggalkan, maka ahli waris tidak berkewajiban membayarkan hutang si pewaris dengan harta miliknya. Sebenarnya, masalah warisan hutang ini sederhana. Ahli waris cukup menerima warisan itu dan bayar hutangnya. Simple. Yang jadi masalah adalah gimana kalau ahli warisnya menolak bayar hutang-hutang si pewaris karena jumlahnya yang sangat besar dan ahli warisnya pun nggak punya cukup uang untuk melunasinya. Apalagi yang bikin shock adalah ahli warisnya sendiri sama sekali nggak tahu kalau ternyata si pewaris ada hutang ke orang atau ke bank. Dan ini banyak terjadi di sekitar kita. Belum lagi jika hutang ini bertambah berkali-kali lipat karena adanya bunga dan denda keterlambatan. Ngeri ya. Sebagai orang yang memberikan pinjaman, meskipun sudah ada hukum yang dijadikan acuan mengenai warisan hutang, mereka pasti akan mati-matian memaksa ahli warisnya untuk melunasi hutang si pewaris. Mulai dari meneror dengan telepon, mengirim debt collector, atau bahkan membawa kasus ini ke pengadilan, dan kalau perlu sampai ke Mahkamah Agung. Yang penting hutang bisa dibayar. Nah, yang perlu diingat, perkara yang dibawahinya ke pengadilan itu memerlukan waktu yang panjang, proses yang lama, tenaga yang banyak, dan biaya yang besar. Tidak menutup kemungkinan biaya yang dikeluarkan sama besarnya atau bahkan lebih besar daripada jumlah hutang yang diperkarakan. Oleh karena itu, sangat disarankan setiap orang memiliki polis asuransi jiwa yang tujuannya khusus untuk melunasi hutang-hutang kita selama masih hidup. Mungkin saat ini, alhamdulillah kita tidak punya hutang, tapi tidak ada orang yang tahu ke depannya, bukan? Karena hutang tidak berasal dari bisnis saja, tapi bisa juga dari biaya pengobatan saat sakit. Seperti video saya sebelumnya yang menceritakan seorang nasabah kami yang terlilit hutang yang besar untuk biaya pengobatannya, bahkan nyaris sampai menjual rumahnya. Akhirnya, ketika meninggal, uang klaim dari polis asuransinya yang cair digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Sisanya masih bisa digunakan keluarganya untuk melanjutkan hidup. Saya mendoakan agar orang-orang yang menonton hingga selesai video ini dibebaskan dari lilitan hutang, diberikan rezeki yang melimpah dan berkah sehingga kita tidak perlu lagi berhutang. Kalau bisa, malah membantu memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Cukup untuk kali ini, selalu klik like, share, and subscribe untuk mendapatkan video-video saya selanjutnya. Saya Ilo, and see you!